Bab 019. 159. Baca. Ternyata kamu di sini duduk berdua dengan pria sialan itu. Yasmin bingung gimana harus menjelaskannya karena Evan tidak memberinya kesempatan untuk bicara. Evan tetap saja bicara dengan kemarahan, namun pria itu tetap berusaha untuk tetap tidak meninggikan suaranya. Kami tidak memiliki hubungan apapun, Evan. Dia Sean, temanku dan klienku. Kami tidak sengaja bertemu. Aku tidak pernah mengkhianatimu, aku juga tidak mengabaikanmu. Justru kamu yang acuh padaku, semenjak bertemu Hana. Kamu tidak mengerti perasaanku, Evan. Balas Yasmin dengan tegas. Evan sudah melepaskan Hana untuk ditangani Henry. Selama kerja sama berlangsung, Evan tidak pernah bertemu dengan wanita itu lagi, semuanya dilakukan demi menjaga perasaan Yasmin. Tapi saat Evan ini menghubungi Yasmin dan menceritakan semuanya, Yasmin selalu tidak memiliki waktu untuknya. Jadi siapa yang salah sekarang? Apa kamu mah membalasku karena dekat dengan Hana? Apa teman dan klien harus duduk berdua di sini? Aku tidak pernah acuh padamu, Yasmin. Aku sibuk bekerja keras untuk kamu. Aku selalu mengerti perasaanmu, aku tahu kamu tidak menyukai Hana, aku menyerahkan pekerjaan pada Henry. Aku tidak pernah bertemu dengannya lagi, aku melakukannya demi kamu, Yasmin. Hampir 2 minggu aku di luar negeri, hari-hariku selalu merasakan rindu dan ingin segera pulang menemuimu, tapi apa yang aku lihat? Kamu pelukan dengan pria lain. Evan menatap Yasmin dengan kecewa. Usai mengatakan kalimat panjang lebar itu, pria itu menendang salah satu kursi untuk melampiaskan kemarahannya lalu melangkah pergi dengan langkahnya yang lebar. Evan. Dengerin penjelasanku, Evan. Ini tidak seperti yang kamu lihat. Yasmin berusaha memanggil, namun Evan tidak berhenti dan menggubris ucapannya. Henry langsung menyusul tuannya dengan cepat karena takut diliputi kemarahan. Evan berbuat macam-macam yang membahayakan. Yasmin menghela nafasnya, sekarang Evan benar-benar marah dan salah paham dengannya. Evan pikir dia ingin membalas dengan pacaran bersama Sean, kliennya. Sebaiknya kamu kejar dia, Yasmin. Sean menyahut. Yasmin seketika menoleh, semakin merasa bersalah melihat wajah memar yang semua bersih karena ulah Evan. Aku carikan obat untuk mengobati wajahmu, Sean. Tidak perlu Yasmin. Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Sebaiknya kamu susul Evan dan jelaskan semuanya bahwa kita tidak ada hubungan apa-apa. Aku bisa lihat, kalau pria itu sangat mencintaimu. Ucap Sean. Apa menurutmu seperti itu? Tanya Yasmin. Sean mengangguk. Pergilah. Aku bisa atasi ini. Pria itu menunjukkan kekacauan yang dia dan Evan buat. Yasmin tersenyum tipis. Untuk saja Sean bisa memahami bahwa Evan sedang cemburu dan salah paham. Terima kasih banyak, Sean. Kalau begitu aku permisi. Yasmin mengambil tasnya lalu pergi. 160. Evan tiba di dalam apartemennya bersama Henry yang terus mengikuti. Pria itu ingin melampiaskan kemarahannya, tentu saja Henry khawatir Evan menyakiti dirinya sendiri. Tuan, Anda harus tenang. Saya yakin, Nona Yasmin tidak mungkin mengkhianati Anda. Keluar dari sini. Bentak Evan. Henry tidak mau kemarahan tuannya semakin bertambah, dia lalu memutuskan untuk pergi. Evan begitu marah melihat Yasmin pelukan dengan pria lain, dia lihat sendiri dengan matanya, apa itu salah paham? Tidak mungkin, jelas-jelas mereka saling menatap, berpelukan di tempat umum. Ak! Pria itu memukul dinding beberapa kali seakan ingin meremukkan tulang-tulang jarinya. Yasmin menebak Evan pulang ke apartemen, karena Yoshi pernah beberapa kali menelponnya bahwa Evan tidak pernah pulang.
Benar saja, saat ia sampai di lobi, berpapasan dengan Henry yang keluar. Nona Yasmin. Pria itu merasa lega karena Yasmin menyusul. Cuma Yasmin yang bisa meredakan kemarahan Evan. Aku ingin bertemu Evan. Tuan Evan ada di unitnya. Nona masuklah, ini card lock-nya. Kondisinya sedang tidak baik, Tuan terus memikirkan Anda Nona Yasmin. Ucap Henry. Yasmin menganggukkan kepala dan mengambil card door lock yang diberikan Henry. Terima kasih. Wanita itu lalu berjalan cepat masuk ke dalam lift. Sesuai dugaan Yasmin, Evan kalau marah sulit dikendalikan, tapi bisa mengendalikan diri ketika di hadapannya. Yasmin melihat penampilan pria itu yang kacau, jas entah hilang kemana, kemeja berantakan serta wajah memar dan tangannya yang berdarah akibat menghantam meja kaca sampai pecah. Seperti isi hatinya yang tidak bisa dijelaskan kepada siapapun termasuk Yasmin. Yasmin melihatnya dengan helaan nafas panjang, dia berjalan menuju kursi. Kenapa kamu selalu seperti ini ketika marah? Apa kamu selalu ingin aku menangisi rasa sakitnya? Wanita itu meletakkan tas di kursi lalu berjalan menuju laci mencari obat. Evan yang berdiri membelakanginya tiba-tiba menoleh mendengar suara dan aroma parfum Yasmin. Pergilah. Satu-satunya kelemahanku adalah melihatmu menangis. Sahut Evan. Yasmin kembali membawa obat, meletakkan di atas meja yang kacanya pecah setengah. Kuat sekali tangan Evan, kaca setebal dan kokoh bisa hancur seperti itu. Menghampiri Evan yang berdiri di dekat jendela lalu menarik tangannya. Evan diam di tempat tidak bergerak. Aku tidak mau menyakitimu, pulanglah istirahat. Suara Evan terdengar lembut. Aku akan tetap di sini. Jangan seperti anak kecil. Semua masalah bisa diselesaikan dengan baik-baik Evan. Tidak dengan cara menyakiti diri sendiri. Bukan hanya kamu, orang-orang di dekatmu juga akan menanggungnya. Apa aku selalu membuatmu dalam masalah? Sahut Evan. Yasmin menarik tangannya untuk duduk. Kondisi Evan memang buruk, wajahnya yang lebam terlihat jelas serta 161. Lingkaran hitam di dekat mata. Pria itu jelas-jelas kurang istirahat dan kelelahan. 162. Kita memang perlu bicara penting. Ujar Yasmin. Evan mendengarkan dengan kepala yang pusing. Mereka memang perlu bicara untuk meluruskan masalah yang terjadi. Semula hubungan mereka baik-baik saja, tapi kini, kesalahpahaman bisa membuat hubungan mereka retak. Putuskan hubungan kerjasamamu dengan pria itu. Ucapan Evan tentunya membuat Yasmin tersentak. Yasmin seketika menatap Evan, mana bisa semudah itu dia memutuskan kerja sana dengan Sean. Selain ganti rugi, nama baik Yasmin bisa tercoreng. Mana bisa semudah itu, Evan? Kamu pikir aku mudah mendapatkan kerja samanya? Aku nggak memiliki hubungan apapun dengan Sen kecuali pekerjaan, itu saja. Lagi pula, kamu juga kerja sama dengan Hana, apa bedanya? Balas Yasmin. Meskipun Evan memaksanya, Yasmin tetap tidak bisa karena kerja sama mereka menguntungkan kedua pihak, perusahaan Yasmin bisa semakin besar dan berkembang. Evan menjalin kerja sama dengan Hana, kala ia dengan Sean memangnya apa salahnya kan? Yasmin tidak menyukai Sean dan pria itu juga akan bertunangan. Sedangkan Hana, dia single dan menyukai Evan. Tentu saja beda Yasmin. Aku sudah mengatakan padamu waktu itu kan, untuk memutuskan kerja sama dengan Hana, tapi kamu menyuruhku untuk melanjutkan. Aku turuti keinginanmu. Aku tidak menginginkannya. Sahut Yasmin memotong dengan tegas. Seharusnya Evan mengerti perasaannya,
kalau dia tidak menyukai Hana lebih baik menjaga jarak. Seharusnya kamu tahu, aku lakukan itu hanya karena tidak mau kamu menganggapku terlalu mengekangmu, harus punya klien siapa dan tidak boleh siapa. Seharusnya kamu mengerti sendiri. Evan menatap Yasmin, karena dia mengerti perasaan Yasmin, makanya Hana dia lempar kepada Henry, kalau ada yang sangat penting barulah dia datang. Tapi Yasmin tidak tahu, selama dia di luar negeri, Yasmin justru beranggapan dia bersama Hana. Lalu kamu mau apa sekarang Yasmin? Asal kamu tahu, selama hampir 2 minggu aku di luar negeri, aku kerja mati-matian untuk kamu. Supaya aku bisa memenangkan tender besar yang bisa membawa perusahaanku semakin berkembang. Aku tidak berhubungan dengan Hana atau siapapun. Aku juga tidak berhubungan dengan siapapun Evan. Aku juga tidak butuh kamu mati-matian bekerja untukku. Aku hanya butuh waktumu, bukan yang lain. Yasmin menyahut dengan marah, dia menatap Evan dengan sangat kesal. Bisa-bisanya Evan mengabaikannya hanya karena pekerjaan. Apa Evan berpikir dia matre dan takut hidup susah? Yasmin tidak takut diajak hidup susah oleh pria yang dia cintai. Aku tahu, Yasmin. Asal kamu tahu, aku juga ingin selalu bersamamu. Setiap saat aku selalu merindukanmu, tapi aku harus melakukan ini supaya aku bisa memilikimu. Satu-satunya jalan untuk aku bisa menikahimu, supaya tidak ada penghalang di antara kita, supaya aku tidak dihina keluargamu. Tapi apa yang kamu lakukan Yasmin, kamu? 163. Menuduhku macam-macam, aku tidak memiliki hubungan dengan Hana, kerjasamanya Henry yang menangani, aku sibuk di perusahaan, bukan bersama Hana, tapi berjuang untuk kamu. Yasmin menggelengkan kepala, sungguh dia tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Evan. Kenapa Evan mengatakan supaya bisa menikahinya dia harus bekerja keras? Kapan keluarganya menghina Evan? Ayah dan ibunya sudah berlapang dada memberikan restu, kenapa Evan membawa-bawa keluarganya pada masalah mereka? Yasmin marah kalau ada yang mengatakan buruk tentang keluarganya. Meskipun Evan, tetap dia tidak suka. Maksudmu apa, Evan? Satu-satunya jalan untuk menikahiku kamu harus bekerja mati-matian. Siapa yang menghina kamu? Apa kamu pikir aku ini barang yang kamu harus punya semuanya untuk memilikiku? Kamu membawa-bawa keluargaku untuk melindungi dirimu sendiri. Yasmin. Evan kelepasan bicara sampai membawa keluarga Yasmin. Yasmin tentunya tidak suka siapapun membicarakan keluarganya dengan buruk. Hubungan kita ini memang sedang tidak sehat, Evan. Terlalu banyak drama yang terjadi. Aku nggak tahu, apakah hubungan kita ini sebenarnya baik atau tidak. Tapi sepertinya, kita memang perlu ruang sendiri-sendiri untuk memikirkan hubungan kita ke depannya, mau dibawa kemana hubungan kita ini. Ucap Yasmin pada akhirnya. Tentu Evan bingung dengan ucapan Yasmin, apa maksud Yasmin sebenarnya? Apa Yasmin ingin mengakhiri hubungan mereka? Hanya karena masalah sepele, apa Yasmin marah karena dia kerja sama dengan Hana, atau Yasmin marah karena merasa terabaikan? Kita sudah dewasa Yasmin. Jangan bersikap kanak-kanak. Evan berusaha membuat Yasmin mengerti. Sebentar lagi kita akan menikah. Karena kita akan menikah, sebaiknya kita benar-benar berpikir matang. Sahut Yasmin. Begitu Evan ingin menyahut, ponselnya berdering. Dia menoleh ponselnya di atas meja, begitu juga Yasmin, namun ternyata yang menelpon Hana. Evan membiarkannya, Yasmin membuang muka, sudah jelas kalau Hana mendekati Evan. Buktinya wanita itu terus saja menelpon meskipun tidak diangkat. Dasar pengganggu. Angkat saja teleponnya.
Gerutu Yasmin. Pria itu ingin menolak panggilan namun justru salah tekan tombol, justru menggeser tombol hijau ke atas yang menyambungkan telepon. Halo Evan. Tolong aku Evan, bagaimana ini, aku Hami. Dek. Jantung Yasmin hampir berhenti berdetak mendengar kata-kata yang diucapkan Hana di telepon. Tenggorokannya seperti tercekat mendengar pengakuan Hana. Wanita itu, hamil. Anaknya Evan. Yasmin berdiri dengan mata merah, Evan menutup teleponnya dan berdiri, Yasmin pasti salah paham. Berpikir kalau Hana hamil anaknya, padahal sebenarnya tidak. 164. Aku bisa jelaskan Yasmin. Plak. Dengan emosinya yang memuncak, Yasmin menatap pria itu. Evan tidak peduli meskipun Yasmin menamparnya berulang kali, tapi dia harus menjelaskan. Dengarkan penjelasanku, sayang. Hana bukan hamil anakku. Evan menggapai tangan Yasmin namun langsung dihempaskan Yasmin. Kamu sudah berbuat tapi tidak mau tanggung jawab dan mengakuinya. Kamu anggap aku ini apa? Kamu pikir aku percaya denganmu? Kamu sudah banyak berbohong, kapan kalian bersama? Apa saat aku di luar negeri sebenarnya kalian sudah bersama? Air mata yang ditahan luruh, namun Yasmin segera menghapusnya. Sekarang memang sudah tidak ada yang bisa dipertahankan, Evan membuat kepercayaan dan hatinya hancur. Hana hamil, siapa lagi ayah dari bayinya kalau wanita itu ketakutan dan orang yang dihubungi adalah Evan. Sedari awal mungkin hubungan kita ini salah, percuma semua yang telah kita alami kalau kamu masih terus saja berbohong dan menyakitiku. Sebaiknya, kita tidak perlu bertemu, jalani kehidupan masing-masing dan jangan pernah menemuiku untuk alasan apapun. Hubungan kita sampai di sini, aku sangat kecewa padamu. Yasmin menahan air matanya, tenggorokannya terasa tercekat. Evan tercengang mendengar kata-kata Yasmin yang mengakhiri hubungan mereka. Yasmin meraih tasnya, sebelum pergi. Evan menahan tangannya supaya Yasmin mendengar penjelasannya. Aku mohon Yasmin, dengarkan penjelasanku. Ini semua tidak seperti yang kami pikirkan. Yasmin, kita akan menikah, aku akan segera menikahimu. Jangan berkata seperti itu. Lupakan niat baikmu. Aku tidak percaya padamu lagi. Yasmin menghempaskan tangan Evan lalu berlari pergi menuju pintu. 165. Evan mengejarnya, namun dia kehilangan Yasmin setelah wanita itu masuk ke dalam mobil dan mobilnya melaju dengan cepat. Yasmin. Evan berteriak memanggil namun Yasmin tidak mendengarkan dan berhenti. Dari awal Evan sudah memperingatkan Hana untuk tidak mengganggunya, sekarang wanita itu tiba-tiba menelpon saat dia sedang bersama Yasmin, parahnya mengatakan hamil. Tentu saja Yasmin curiga dia ayah dari bayi itu, padahal tidak. Mereka saja baru bertemu saat Yasmin pulang dari luar negeri, Evan juga tidak tahu kalau yang menjadi kliennya adalah Hana. Yasmin mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi, tidak peduli apapun bahkan nyawa sekalipun. Hatinya hancur lebur, ternyata dia sangat mencintai Evan, tapi sekarang sangat membencinya. Yang ada di dalam hatinya sekarang hanyalah kebencian dan kekecewaan. Kenapa kamu lakukan ini, Evan? Kenapa setelah aku berusaha memberimu kesempatan, kamu hancurkan kepercayaanku lagi? Yasmin memukul-mukul setir kemudi mobilnya, air mata yang ditahan mengalir lalu diusap dengan kasar. Hana stres setelah tahu dia hamil, dia pikir dia tidak akan hamil karena dokter memvonis bahwa dia sulit untuk punya anak. Tapi setelah cek kesehatan di rumah sakit karena beberapa hari kepalanya kerap pusing, ternyata hasilnya dia positif hamil. Hana tidak bisa berpikir panjang, satu-satunya yang terlintas di pikirannya adalah menelpon Evan dan menceritakannya, supaya Evan membantunya mencari pria itu.
Tapi dia tidak tahu kalau Evan bersama Yasmin yang mendengar ucapannya. Dia tidak tahu kalau gara-gara kabar kehamilannya hubungan Yasmin dan Evan hancur. Sekarang Hana harus mencari tahu lagi, kembali ke hotel di mana dia bermalam dengan pria itu untuk mencari sendiri identitasnya. Malam hari, Yasmin tidak bisa tidur. Setelah memutuskan hubungannya dengan Evan, Yasmin pikir dia bisa baik-baik saja, ternyata perasaannya masih sama ketika berpisah dengan pria itu. Yasmin tidak menyangka kalau dia begitu bodoh, bisa memulai hubungan yang akhirnya menghancurkan hidupnya kedua kali. Kenapa juga dia terus mencintai Evan, padahal seharusnya mereka memang tidak perlu bersama. Butuh udara segar untuk membuat hatinya tenang, Yasmin memilih keluar dari kamar, turun ke lantai bawah menuju halaman samping. Dia suka melihat langit, hatinya mungkin bisa sedikit tenang dan perlahan bisa melupakan Evan. Saat sedang duduk di gazebo menatap air kolam yang tenang, Zo tiba-tiba datang membawa 2 cangkir teh hangat. "Bu tahu kamu di sini, makanya ibu susul." Zo duduk di sampingnya. "Kenapa belum tidur, Bu?" tanya Yasmin, padahal sudah hampir jam 10 malam, sekarang Alex pasti masih bekerja. 166. Ibu lihat wajah kamu murung dari pulang tadi sore. Apa ada masalah lagi? Apa tentang pekerjaan? Atau Evan? Zo justru bertanya. Zo ibunya Yasmin, tentu bisa meraba dan merasakan kalau putrinya sedang tidak baik-baik saja. Yasmin terlihat murung, wajahnya setengah lesu dan tidak ceria. Meskipun tidak cerita tapi Zo merasakan Yasmin sedang ada masalah. Tidak ada masalah apapun, pekerjaan baik-baik saja. Jawab Yasmin. Aku hanya lelah saja. Kamu bisa membohongi orang lain tapi tidak membohongi ibu, Yasmin. Ibu bisa melihat kalau kamu bukan hanya murung dan lelah, tapi tidak semangat. Katakan sayang, apa ada masalah dalam hubungan kamu dengan Evan? Semua masalah bisa diselesaikan baik-baik. Ibunya berkata seperti itu, seolah memang tulus mendukung hubungannya dengan Evan. Tapi kenapa Evan mengatakan kalau dia kerja mati-matian untuk memilikinya, untuk menikahinya? Supaya tidak dihina keluarganya. Maksudnya Evan apa? Tidak mungkin kan, keluarganya menghina Evan. Apa yang dihina dari Evan? Pria itu kaya dan memiliki segalanya. Meskipun masih di bawah keluarga Kyler yang menjadi perusahaan terkenal di beberapa negara, tapi tetap saja perusahaan Christophe bisa menandingi. Lalu apa yang dimaksud Evan dengan menghina pria itu? Yasmin ingin menyembunyikan masalah mereka dari keluarganya, tapi ternyata ibunya bisa merasakan. Yasmin juga butuh teman untuk curhat dan berbagi cerita, hanya ada Zo yang bisa mengerti perasaannya. Kami terlibat masalah, salah paham dan putus komunikasi. Evan bertemu teman lamanya yang merupakan klien partner bisnisnya. Tapi Yasmin melihat, kalau wanita itu menyukai Evan. Yasmin hanya takut kalau Evan menduakan cinta Yasmin, Bu. Mungkin ini juga salah Yasmin karena mempersulit komunikasi kami. Yasmin hanya merasa Evan terlalu sibuk dengan pekerjaan, bahkan Evan sering melupakan Yasmin karena wanita itu. Zo mendengarkan dengan baik. Dia sekarang tahu kalau Yasmin sedang cemburu, tapi pasti ada masalah lebih besar dari sekedar cemburu. Tidak salah kalau kamu cemburu, cinta kalian sedang diuji. Yasmin pernah mendengar kalau ada ujian sebelum pernikahan, mungkin dia dan Evan mengalaminya. Tapi masalahnya, Hana hamil. Apa itu yang dinamakan ujian sebelum pernikahan? Masalahnya Bu, Hana hamil. Aku mendengar langsung saat dia menelepon Evan, dia ketakutan dan mengadu pada Evan. Aku tidak tahu, itu anak siapa. Tapi yang dia hubungi, adalah Evan. Apa itu juga salah paham? Air mata Yasmin tumpah saat mengingatnya. Zo juga tidak menyangka masalahnya bisa seperti itu,
Pantas Yasmin murung dan hancur karena berpikir Evan selingkuh sampai selingkuhannya hamil. Tapi Zo merasa tidak yakin kalau Evan akan berbuat seperti itu. Dia melihat cinta yang tulus dan besar pria itu miliki untuk Yasmin. Pasti ada kesalahpahaman, kurangnya komunikasi antara mereka, tapi dia juga tidak bisa menyalahkan Yasmin karena seorang wanita memang yang paling kerap memiliki banyak pikiran apalagi soal pasangan. Ibu mengerti apa yang kamu rasakan. Tapi apa kamu sudah dengar penjelasan Evan? Apa dia jujur kalau itu memang anaknya? 167. Yasmin menggeleng. Evan memang menyangkalnya, dan pada saat Evan hendak menjelaskan, Yasmin langsung pergi tanpa mendengarkan. Cari tahu dulu kebenarannya. Sayang kalau hubungan kalian berakhir karena kamu tidak tahu kebenarannya, sayang. Ibu yakin, kamu pasti bisa berpikir cerdas. Yasmin tertegun mendengar ucapan ibunya, apa dia memang terlalu emosi, harusnya mendengar penjelasan Evan. Tapi bagaimana kalau memang anak yang Hana kandung anaknya Evan? Yasmin akan memikirkannya, Bu. Zo mengangguk dan tersenyum. Minum tehnya, lalu tidur. Supaya kamu lebih tenang. Seperti kata Zo, bangun tidur Yasmin merasa lebih tenang dan rileks. Ya, meskipun hatinya masih sakit mengingat Hana hamil anaknya Evan. Patah hati tidak membuat Yasmin untuk absen dari perusahaan, dia tetap bersiap-siap karena kalau tetap di rumah tidak akan membuatnya tenang, tapi justru sedih. Alex membutuhkan file yang dikerjakan Yasmin, pekerjaan dari grup Kyler yang Yasmin bantu tangani. Jadi karena lupa memberikan saat sarapan, Yasmin mampir ke ruang kerja di rumah sebelum pergi. Yasmin membuka handle pintu, samar-samar dia mendengar suara ayahnya menelpon. Pokoknya, jangan sampai pemuda itu berhasil memenangkan tender itu. Buat dia gagal, apapun caranya. Putra keluarga Christophe tidak pantas menjadi pendamping Yasmin putriku, dia hanya bisa meneruskan perusahaan keluarganya, kalau bangkrut pun, dia akan membawa susah hidup anakku. Dia tidak akan bisa menandingi kekayaan keluarga Kyler, putriku sangat hebat, tidak cocok menjadi pendampingnya. 168. Yasmin syok mendengar kata-kata panjang yang diucapkan ayahnya kepada orang di dalam telepon. Yasmin tidak menyangka ayahnya bisa bertindak sekejam itu menggagalkan usaha Evan yang sudah bekerja mati-matian untuk mendapatkan tender perusahaan di luar negeri. Seketika itu juga, Yasmin teringat ucapan Evan kemarin yang mengatakan dia bekerja sampai mengabaikannya itu karena tidak ingin dihina keluarganya, ingin memperjuangkan dirinya. Aku tahu, Yasmin. Asal kamu tahu, aku juga ingin selalu bersamamu. Setiap saat aku selalu merindukanmu, tapi aku harus melakukan ini supaya aku bisa memilikimu. Satu-satunya jalan untuk aku bisa menikahimu, supaya tidak ada penghalang di antara kita, supaya aku tidak dihina keluargamu. Yasmin sangat ingat yang dikatakan Evan, apa mungkin ayahnya mengatakan itu pada Evan? Sebenarnya ayahnya tidak merestui hubungan mereka, hanya terpaksa saja supaya dia tidak pergi. Yasmin membuka pintu lebar. Ayah. Yasmin memanggil dengan setengah keras. Alex tersentak kaget lalu menoleh ke belakang, dia langsung memutuskan sambungan telepon setelah melihat Yasmin. Alex tidak tahu kalau ada Yasmin di belakangnya, apa Yasmin mendengar ucapannya yang mengobrol di telepon. Ya Yasmin. Sejak kapan kamu di sana sayang? Tanya Alex dengan gugup. Sejak ayah menelpon dan ingin menggagalkan tender yang Evan perjuangkan. Kenapa ayah lakukan ini? Ini sama saja ayah menyabotase pekerjaan orang lain, ini sangat kejam. Kenapa ayah melakukannya? Selalu ini ayah pura-pura merestui hubungan kami. Sebenarnya ayah tidak pernah suka pada Evan, bahkan menghinanya kalau status keluarganya lebih rendah dari keluarga Kyler. Tanya Yasmin dengan marah. Yasmin tidak salah dengar, dia sangat jelas mendengar sendiri apa yang ayahnya katakan. Alex tidak menyangka kalau Yasmin tahu semuanya apa yang dia lakukan.
Memang dia tidak pernah menyukai Evan. Evan adalah anak dari musuhnya. Mana mungkin jadi menantunya. Status keluarga Kyler sangat tinggi, keluarga Christophe tidak akan bisa menandingi kecuali mendapatkan penghargaan dan tender besar itu. Karena itu, Alex memberikan syarat kepada Evan bahwa Evan harus mengalahkan keluarga Kyler, perusahaannya harus menjadi perusahaan nomor 1 di kota Vinsdom. Bukannya Anda merestui hubungan kami? Merestui. Aku hanya terpaksa karena Yasmine akan pergi. Jangan kau pikir aku sudi menganggapmu sebagai menantu keluarga Kyler. Status keluargamu saja masih di bawahku. Kau itu bukan apa-apa tanpa bantuan ayahmu. Aku tidak mau, putriku yang menjadi pewaris satu-satunya keluarga Kyler menikah denganmu. Jadi kalau kau ingin menikahi putriku, kau harus memenangkan tender itu. Dan raih penghargaan sebagai perusahaan terbesar di Vinsdom. Alex mengatakan itu saat sengaja datang menemui Evan di perusahaan Christophe. Dia tidak tahu saja, kalau Evan berjuang sendiri membuat perusahaannya berdiri sampai seperti sekarang. Ayah hanya mau yang terbaik untuk kamu, Yasmine. Balas Alex, dia tidak menyangkal kalau memang ingin. 169. Menjatuhkan Evan. Yang terbaik untuknya. Yasmine tersenyum miris. Itu bukan terbaik tapi menghancurkan hidup putrinya karena apa-apa semua dinilai dari kekayaan, bahkan suaminya pun harus lebih hebat dari keluarga Kyler. Menurut ayah memang seperti itu. Tapi tidak denganku, ya. Aku ini bukan barang, aku tidak butuh materi dan suami hebat. Seandainya Evan tidak memiliki apapun, aku tetap mencintainya. Kamu tidak mengerti apapun Yasmine. Sahut Alex dengan tegas. Sekarang kamu hanya dibutakan cinta. Evan mencintaiku sebelum dia tahu aku putri keluarga Kyler. Kami bertemu jauh sebelum ayah menemukanku. Aku tahu bagaimana perjuangannya untuk mempertahankan perusahaan, dia berjuang sendirian tanpa seorang ayah dan bantuan siapapun. Dia menghidupi keluarganya dengan kaki tangannya sendiri. Tapi ayah justru memandangnya rendah. Ayah mau pria seperti apa yang menikahiku? Dia harus lebih hebat, lebih kaya, memiliki segalanya. Itu yang bisa membuat ayah bangga. Yasmine sungguh tidak peduli bahwa pria di hadapannya adalah ayahnya, dia berbicara dengan lantang karena kecewa dengan pikiran ayahnya yang ternyata di luar nalar. Alexander Kyler yang dermawan, suka berbagi dan baik hati, ternyata juga memiliki sisi buruk. Dan Yasmine tidak menyukainya bahkan membencinya. Alex diam, semua yang Yasmine katakan benar. Tapi keinginannya adalah yang terbaik untuk Yasmine. Mendengar keributan di ruangan kerja Alex, Zoe menghampiri dan masuk ke dalam, dia bingung kenapa Alex dan Yasmine berdebat bahkan membawa-bawa Evan. Zoe mendengarkan apa yang mereka debatkan. Wanita itu tidak tahu apapun, tentu saja dia kaget dengan yang dilakukan oleh suaminya. Alex bisa berbuat hal memalukan seperti itu, dia sama saja menyakiti Yasmine. Inu sudah dengar semuanya. Kenapa kamu lakukan ini, pada putri kita? Yasmine berhak bahagia dan memilih kebahagiaannya sendiri. Aku pikir pria itu tidak baik untuk Yasmine. Yasmine melangkah pergi meninggalkan ayah dan ibunya, Zoe lalu menyusul. Dia juga sama kecewanya dengan sikap Alex. Zoe menyusul Yasmine, namun putrinya sudah masuk ke dalam mobil dan pergi, karena langkah Yasmine begitu cepat. Yasmine duduk di kursi kerjanya dengan pikiran yang berkecamuk kian banyak. Dia hanya ingin fokus pada pekerjaan tapi pikirannya memikirkan apa yang dilakukan ayahnya kepada Evan. Yasmine sebenarnya ingin bertemu Evan untuk menjelaskannya, tapi Yasmine ingat hubungan mereka sudah berakhir. Evan pasti harus tanggung jawab terhadap Hana. Yasmine. Renal memanggil. Tapi Yasmine tidak mendengarkannya. Wanita itu sibuk melamun sampai tidak sadar Renal masuk ke dalam ruangan setelah beberapa kali mengetuk pintu dan memanggil namanya. Yasmine. Renal mendekatkan wajahnya tepat di depan Yasmine,
lalu dia kembali memanggil. Yasmin. Suara. 170. Pelan namun cukup membuat Yasmin terkejut begitu tidak sengaja menoleh menatap wajah tampan Renal. Renal. Yasmin berseru dengan kesal. Dia meraih map dan memukul bahu pria itu. Renal lalu mundur sembari mengusap bahunya. Pagi-pagi jangan melamun, Yasmin. Tidak baik. Pria itu tersenyum lalu duduk. Yasmin menghela nafas, tiba-tiba saja Renal ada di hadapannya. Tentu saja Yasmin terkejut karena tidak ada suara orang masuk dan memanggilnya. Padahal dia melamun sampai tidak dengar. Oh ya, malam ini kau pergi ke pesta Tuan Winarta. Kau sudah bertemu Tuan Winarta kan? Aku baru ingat. Tanya Yasmin. Sudah. Aku sudah bertemu. Semuanya baik. Jawab Renal. Renal malam menjelaskan kepada Yasmin, tapi semua baik. Hanya malam itu yang tidak baik. Pria itu membuka elpatnya lalu menunjukkan desain dari desainer mereka. Yasmin sangat teliti, sedikit saja salah dia akan menyuruh mengulangi. Aku suka, lanjutkan saja dan siapkan semuanya. Meeting dengan Sean lusa saja ya, aku lagi malas keluar. Renal mengangguk setuju, mengikuti perintah Yasmin. Kalau gitu aku keluar. Sepertinya kau perlu sendiri, aku tidak akan ganggu. Pria itu ngacir pergi begitu saja, seolah tidak memiliki sopan santun. Tapi Yasmin tidak mempermasalahkannya, justru tidak suka Renal bersikap formal padanya. Yasmin berusaha untuk fokus, tapi ternyata tidak bisa, dia terus terfikir pikiran yang ingin dia lepaskan. Sepertinya Yasmin butuh udara luar untuk menenangkan pikirannya. Wanita itu akhirnya berdiri, menyambar tasnya memasukkan ponsel lalu melangkah keluar. Dia berjalan keluar grup YK berhenti di depan pintu menunggu mobilnya yang diambil oleh penjaga. Namun tiba-tiba ada sebuah mobil putih berhenti di pelataran, Yasmin baru melihat mobil itu, dia pikir mungkin milik salah satu karyawan, tapi begitu melihat siapa yang turun Yasmin merasa tidak asing. Hana. Gumam Yasmin. Bagaimana bisa Hana datang ke perusahaannya, mereka tidak memiliki urusan apapun. Yasmin membalikkan badannya hendak masuk kembali ke dalam, melihat Hana membuat hatinya sakit. Yasmin. Sebelum sempat masuk Hana telah berjalan cepat memanggilnya. Terpaksa Yasmin berhenti dan berusaha bersikap tenang. Apa kau perlu sesuatu? Kita tidak memiliki urusan kan? Tanya Yasmin. Tiba-tiba dia menatap perut Hana, benarkah di dalam perut rata itu ada anaknya Evan? Yasmin, aku ingin bicara padamu, apa kau punya waktu untukku sebentar? Tanya Hana seperti memohon. Maaf, aku sibuk. Aku tidak bisa bicara denganmu. Jawab Yasmin. Yasmin, aku mohon. Ini sangat penting. 171. Sebenarnya Yasmin malas meladeni Hana karena melihat Hana membuat hati Yasmin sakit. Ingat kata-kata Hana saat menelpon Evan dan mengatakan dia hamil. Yasmin membawanya ke basement, tidak membawa Hana masuk ke dalam, melainkan mencari tempat yang sepi seperti keinginan wanita itu. Yasmin tiba-tiba menatap perut rata Hana dan berpikir, apa di dalam perut itu ada anaknya Evan? Apa aku benar-benar sanggup? Gumam Yasmin. Yasmin, sebenarnya aku mau membicarakan hal penting. Aku butuh bantuanmu Yasmin. Ucap Hana. Kening Yasmin mengernyit, dia begitu penasaran apa yang akan dikatakan oleh Hana. Hana butuh bantuan apa dia ingin Yasmin memohon pada Evan untuk bertanggung jawab padanya. Aku akan bantu sesuai kemampuanku, Hana. Tapi aku tidak bisa berjanji padamu. Balas Yasmin. Hana mengangguk, dia sudah mendapatkan bukti rekaman CCTV di hotel setelah pesta itu. Hana melihat pria itu dengan jelas, dia mengingatnya, bukan Evan tapi Yasmin yang sepertinya bisa membantunya. Apa kamu mengenal pria ini?
Tanya Hana sembari menunjukkan rekaman CCTV-nya. Yasmin tidak mengerti kenapa Hana menunjukkan itu, tapi Yasmin tetap melihat dan menontonnya. Seketika dia terkejut melihat sosok pria di dalam video itu. Renal. Dia sepupuku. Memangnya ada apa dengannya? Tanya Yasmin. Yasmin, aku tahu kamu akan menjaga rahasia. Pria ini adalah pria yang bersamaku malam itu. Yasmin terkejut, tentu saja. Dia kenal Renal bukanlah pria yang mudah menyentuh wanita asing. Tapi Yasmin ingat saat ia menanyakan pesta malam itu, Renal selalu tidak pernah mau membahasnya. Apa gara-gara dia tidur dengan Hana? Tunggu, jadi maksudnya anak di perutnya Hana adalah anaknya Renal. Bukan Evan. Bukankah kamu hamil anaknya Evan? Tanya Yasmin. Kalau bukan anaknya Evan, berarti Yasmin kembali salah paham dan menuduh Evan. Apa? Siapa yang bilang? Tanya Hana dengan raut wajah terkejut. Hana tidak mungkin hamil anaknya Evan, pria itu sangat mencintai Yasmin. Apa jangan-jangan, kemarin saat menelpon Evan sebenarnya ada Yasmin di dekat pria itu? Oh ya ampun, Yasmin. Aku sungguh-sungguh minta maaf padamu. Kamu pasti salah paham, kamu berpikir aku menyukai Evan sampai hamil anaknya. Yasmin, aku tidak menyukai Evan, sedikitpun tidak ada perasaan lebih sebagai seorang teman. Aku mendekati Evan karena aku kira pria yang melakukan cinta satu malam denganku bekerja di perusahaannya. Tapi ternyata aku salah, Evan tidak mau membantuku bahkan aku terus mendesaknya, Yasmin. Ucapan panjang lebar Hana membuat Yasmin bingung, Hana berkata seperti itu apa atas perintah Evan. Tapi untuk apa Hana berbohong? Sekarang Yasmin bingung harus percaya siapa. Apa memang Evan tidak bersalah? Kalau benar begitu cerita dari Hana, artinya dia salah karena sudah marah dan mengambil keputusan sepihak, berpikir negatif dan menuduh Evan macam-macam tanpa mendengarkan penjelasan pria itu. 172. Evan menyuruhmu menutupinya. Kalian mempermainkan aku lagi. Sahut Yasmin masih kurang yakin. Hana justru yang terkejut. Ternyata selama ini dia telah membuat Yasmin cemburu, dengan berpikir dirinya akan merebut Evan. Mungkin Hana salah karena di awal pertemuan mereka, menunjukkan sikap yang tidak sepantasnya sebagai teman dan klien. Yasmin, aku tidak pernah berbohong. Untuk apa aku mempermainkanmu? Aku sungguh-sungguh. Asal kamu tahu Yasmin, aku jatuh cinta pada pria malam itu, pada ayah dari calon bayi ini. Bagaimana aku bisa menyukai Evan, pria dingin yang tidak pernah melirik wanita selain gadis cantik di depanku? Yasmin, percayalah pada Evan. Dia sangat mencintaimu. Hana berusaha membuat Yasmin percaya pada kata-katanya untuk tidak salah paham, apalagi berpikiran buruk tentang Evan dan dirinya. Yasmin sungguh-sungguh merasa bersalah sekarang. Dia bukan hanya berpikir buruk tapi juga Evan tidak punya waktu untuknya itu karena ulah ayahnya yang mempermainkannya. Yasmin, aku mohon bantu aku kali ini saja. Aku mohon Yasmin. Tolong pertemukan aku dengan Renal. Yasmin tersadar dari lamunannya, dia menatap Hana lagi. Ternyata yang membuat hidup Hana seperti itu adalah Renal, tentu saja Renal harus bertanggung jawab. Dia ada di dalam. Setelah mengantarkan satu masalah bertemu jalan keluarnya, Yasmin kini yang merana karena masalah hatinya belum padam dan selesai. Yasmin bingung, haruskah menemui Evan dan menyelesaikan masalah kesalahpahaman. Tapi sampai detik ini, Evan tidak berusaha untuk mencarinya dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan dari kemarin Evan juga tidak berusaha menelponnya satu kali pun. Jadi Yasmin berpikir kalau mungkin Evan sudah tidak peduli.
Yasmin mencari angin dengan jalan-jalan kaki di dekat perusahaannya, menuju jalan yang ingin kakinya lewati. Entahlah Yasmin hanya ingin berjalan, rasanya berjalan membuatnya tenang. Namun tidak lama, dua mobil hitam berhenti di jalan sampingnya menghadap ke arahnya. Yasmin berhenti, dia seperti tidak asing salah satu mobil itu. Itu mobil Evan. Benar saja pria itu turun dari mobil dengan long coat hitam panjang dan terlihat gagah. Yasmin baru saja memikirkan Evan, tidak disangka dia muncul tiba-tiba. Tapi hati Yasmin kecewa karena Evan tidak pernah cerita apapun padanya, entah mengenai Hana maupun ayahnya yang memberikan syarat untuk Evan agar bisa menikahinya. Mereka memang kurang komunikasi, tapi maksud Evan tidak ingin membebani hati Yasmin dan protes kepada ayahnya, serta masalah Hana mungkin bagi Evan Yasmin tidak perlu tahu karena tidak penting, lagian dia selalu menolak apapun yang dikatakan Hana. Tapi bagi Yasmin, ternyata tidak, dia wanita yang membawa apapun dengan perasaan. Sedikitpun kesalahan dan kebohongan, Yasmin tidak akan terima. Yasmin membalikkan badannya dan melangkah cepat, namun Evan segera mempercepat langkahnya setengah berlari mengejar Yasmin lalu menangkapnya dari belakang. 173. Lepaskan aku, Evan. Yasmin memberontak. Evan melepaskannya lalu membalikkan badan Yasmin untuk menatapnya. Dengarkan semua penjelasanku, Yasmin. Kali ini saja, terserah kau mau percaya atau tidak. Aku tidak mau mendengarkan apapun. Kau selalu berbohong padaku, kenapa kau lakukan berkali-kali, kau tahu aku tidak suka dibohong. Aku sudah dengar sendiri dari ayah, dia mempersulitmu kan? Kenapa kamu diam saja, Evan? Kenapa sih, masalah sebesar ini harus kamu diam dan berusaha selesaikan sendiri? Aku sudah tahu semuanya tidak perlu kamu jelaskan apapun. Aku bukan hanya kecewa padamu, tapi pada ayahku, pada diriku sendiri. Yasmin, tidak seperti itu sayang. Aku tidak mau kamu kepikiran apapun masalah itu, aku mampu menyelesaikan semuanya. Aku yakin mampu memenuhi syarat ayahmu. Bagaimana kalau kamu gagal? Apa kamu akan mundur? Bagaimana dengan rencana pernikahan kita? Kamu tidak memikirkan sampai ke sana, kamu tidak pikirkan perasaanku. Balas Yasmin dengan air mata yang berderai. Evan segera menghapus air mata Yasmin. Gagal ataupun menang, aku tetap akan menikahimu. Kita akan tetap menikah dengan atau tanpa restu ayahmu maupun keluargaku. Evan tiba-tiba saja mengangkat tubuh Yasmin ala bridal style, Yasmin terkejut sontak melingkarkan tangannya di leher pria itu. Tahu kenapa? Karena hari ini juga, kita akan menikah. 174. Tentu saja Yasmin terkejut mendengar ucapan Evan, pria itu membawanya masuk ke dalam mobil dan duduk di sampingnya. Evan menarik pinggangnya erat dan tidak melepaskan sedikit pun, mobil mulai melaju di setir Henry. Menikah, hari ini. Yasmin masih tidak mengerti, dia bingung maksudnya bagaimana. Ya, kita menikah hari ini juga. Aku selalu tidak bisa menahan diriku, Yasmin. Setiap saat aku selalu merindukanmu. Asal kamu tahu, aku tidak bisa tidur dan bekerja keras supaya semua pekerjaanku bisa selesai sebelum waktunya, supaya aku bisa menikahimu secepat mungkin sebelum 3 bulan. Aku tidak peduli apapun, yang penting aku bisa secepatnya bersamamu. Akan aku korbankan apapun meskipun nyawaku sendiri. Yasmin merasa terharu mendengar kata-kata Evan, tapi dia juga bingung itu semacam gombalan atau sungguh-sungguh supaya dia luluh. Namun melihat wajah Evan yang begitu serius, tulus dan juga lesu apalagi hitam-hitam di sekitar matanya, menjadi pendukung bukti dari ucapan Evan yang memang tidak tidur dan terus bekerja keras untuk menyelesaikan pekerjaan pentingnya. Dari awal Yasmin juga merasa bersalah karena tidak mencari tahu kebenaran,
hanya mengikuti naluri hatinya dan berpikir Evan Hana ada apa-apa di belakangnya. Lalu Evan pergi, dia menutup komunikasi, salah paham dan akhirnya membuat hubungan mereka hampir hancur. Yasmin juga merasa dia egois, hanya memikirkan perasaannya. Tidak meminta penjelasan, dan menganggap Evan tidak pernah berubah seperti dahulu. Tidak terasa, mobil tiba-tiba berhenti di depan kantor catatan sipil. Yasmin merasa masih bingung, dia setuju untuk menikah dengan Evan, tapi kenapa harus seperti ini lagi? Dulu mereka juga menikah diam-diam dan dirahasiakan, sekarang terulang lagi. Minggu depan sebelum pengumuman dari perusahaan di luar negeri, kita adakan acara pesta dan resepsi yang besar. Aku ingin semua orang bahkan seluruh dunia tahu, kami milikku, sayang. Kita sudah menikah. Ucap Evan menenangkan hati Yasmin. Seakan Evan begitu tahu apa isi hati dan pikiran Yasmin saat dibawa ke kantor catatan sipil dengan menikah seperti itu, bukan langsung menikah di hadapan semua orang dan keluarga. Tapi Evan melakukannya sekarang karena tidak ingin menunda menikahi Yasmin. Membuat pesta memerlukan proses dan apalagi dia yakin Yasmin memiliki konsep pesta impiannya. Yasmin tiba-tiba tersenyum lembut menatap Evan setelah mendengar penjelasan pria itu. Anggukan pelan membuat Evan lega karena Yasmin artinya bersedia menikah dengannya hari ini. Baiklah, aku setuju. Tapi, bagaimana dengan orang tuaku? Meskipun ayahku masih menentang hubungan kita, aku tidak peduli, tapi ibuku. Tenang saja, jangan khawatir soal itu. Sebaiknya kita turun dulu. Ucap Evan. Henry membuka pintu mobil untuk tuan mudanya, lalu Evan keluar, setelah itu tangannya memegang tangan Yasmin membantunya keluar seperti keluar dari kereta kuda milik Tuan Putri. 175. Yasmin. Tiba-tiba Yasmin mendengar suara familiar. Suara lembut dan tulus, seperti suara ibunya. Yasmin seketika menatap ke depan. Elbu. Dia sungguh terkejut melihat ada Zoe di sana, bukan hanya Zoe, namun Alex, Madeline dan Yoshi juga ada. Mereka semua nampak tidak sabar menyambut calon pengantin, tapi Alex hanya menatap dengan datar. Bagaimana kalian bisa ada di sini? Tanya Yasmin. Yasmin seketika menatap Evan, ternyata Evan begitu peduli pada hatinya yang ingin menikah dihadiri orang tuanya. Evan bersusah payah masuk ke rumah Kyler dan mengajak bicara Alex empat mata. Meminta izin Zoe begitu mudah karena yang terpenting kebahagiaan Yasmin, tapi Alex hatinya sekeras batu. Pernikahan kedua dan terakhir, kuharap menjadi terakhir kalinya. Aku tahu kamu pas ingin mereka menyaksikanmu menikah. Ucap Evan. Tidak bisa berkata apa-apa, Evan begitu banyak kejutan untuknya. Evan sampai berani ke rumahnya membawa orang tuanya, padahal ayahnya sudah merendahkan Evan dan menentang hubungan mereka. Namun cinta yang begitu besar membuat Evan rela menerjang badai dan apapun penghalangnya. Yasmin ingin memeluk pria pujaan hatinya itu, namun Yoshi entah sejak kapan sudah muncul di depan dan menahan Yasmin. Belum menikah jangan peluk-peluk dulu. Sebaiknya Kak Yasmin ikut aku ganti pakaian. Ucap Yoshi dengan senyum lebar. Yasmin jadi malu, dia mengikuti langkah Yoshi yang menarik tangannya menuju kamar mandi. Evan juga berganti pakaian layaknya pasangan yang akan menikah, baju pernikahan mereka hanya sederhana, namun nanti saat di pesta resepsi, Evan akan buat Yasmin menjadi ratu satu-satunya yang paling bersinar dan memukau. Yasmin yang berharga bahkan lebih tinggi nilainya ribuan kali lipat dari berlian dan emas permata di seluruh belahan bumi manapun, menurut Evan. Anggap saja untuk menebus semua rasa bersalah dan dosanya di masa lalu, dia tidak langsung juga telah membuat calon anak mereka tiada.
Penyesalan terbesar Evan yang tidak akan bisa dirubah, menjadi alasan Yasmin bercerai darinya. Tapi sekarang Evan akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dulu, mengganti kekecewaan, luka dan penderita Yasmin dengan sejuta cinta dan kebahagiaan. Yasmin memandang Evan sebelum mereka masuk ke dalam ruangan yang akan mengubah status mereka menjadi pasangan suami dan istri. Aku lupa sesuatu, kamu menikahiku dengan mahar apa? Aku nggak mau ya, maharnya gak sesuai. Celetuk Yasmin dengan bercanda. Tangannya dilipat di perut, gaun pengantin putih sederhana melekat di tubuhnya, namun justru terlihat anggun dan elegan. Kamu maunya mahar apa, sayang? Semuanya akan aku berikan, seluruh aset dan hartaku, semuanya milikmu. Jawab Evan dengan gemas. Yasmin menggeleng-gelengkan kepalanya. Aku tidak mau harta. Tapi, ini. Jari telunjuknya menyentuh dada kiri Evan. Aku ingin ini hanya berdetak untukku. Jawaban Yasmin membuat keluarga mereka menahan tawa, tidak menyangka kalau Yasmin juga bisa menggombal dan bercanda. 176. Semuanya milikmu. Semua yang aku miliku, bahkan nyawa ini hanya milikmu, hanya untukmu. Jawab Evan dengan cepat. Tangannya hendak menarik Yasmin mendekat, namun tiba-tiba lagi-lagi ada pengganggu. Alex memeluk putrinya dari samping dan membawanya masuk sebelum Evan menyentuh Yasmin. Pernikahannya akan segera dimulai. Ayo kita masuk sayang. Evan menatapnya dengan terkejut. Kenapa lagi-lagi ada pengganggu? Lihat saja setelah dia resmi menikah dengan Yasmin, akan Evan bawa Yasmin dan tidak akan biarkan siapapun mengganggu mereka. Sabar ya kak. Goda Yoshi dengan senyum lebar, dia mengapit lengan kiri kakaknya menariknya masuk ke dalam. Evan tidak sabar mencium bibir Yasmin namun harus menunggu sesi foto setelah pernikahan. Barulah sekarang dia bisa memeluk wanita itu sepuasnya. Kalau sampai kau menyakiti putriku, kupastikan kau tidak akan bisa melihat Yasmin dimanapun. Ancam Alex dengan tegas. Evan menganggukkan kepala. Saya tidak bisa berjanji, tapi akan saya buktikan bahwa saya masih layak melindungi Yasmin dan mencintainya seumur hidup saya. 177. Hari pernikahan yang ditunggu telah tiba, setelah menunggu lagi akhirnya tiba saatnya pesta impian yang akan digelar sesuai tema konsep keinginan Yasmin. Evan sungguh menjadikannya ratu yang paling bersinar di antara ribuan para tamu. Penampilan Yasmin begitu anggun, cantik dan mempesona, ribuan pasang mata tertuju akan kecantikannya hari ini. Gaun pengantin warna putih yang terlihat mewah dan elegan, melekat sempurna di tubuh rampingnya yang sempurna. Di sebelahnya, pria tampan dengan balutan three-piece suit yang senada dengan gaun yang dikenakan Yasmin. Evan menggandeng tangan istrinya, permaisurinya melewati barisan ribuan tamu, sepanjang perjalanan di atas lantai yang mengkilap, taburan kelopak bunga mengiringi langkah mereka. Senyum Yasmin tidak pernah luntur, mereka begitu serasi dan sempurna, bak raja dan ratu yang membuat semua tamu terpukau dan menyanjung akan kecantikan dan ketampanan mereka. Sebenarnya aku malu. Bisik Yasmin dengan pelan. Yasmin sejujurnya ingin pesta sederhana, namun karena kedua keluarga mereka yang ingin pesta pernikahan diadakan meriah dan mewah, Yasmin tidak bisa protes. Acara pesta disiarkan langsung di beberapa stasiun televisi terkenal. Persatuan dua keluarga besar Kyler dan Christophe dalam ikatan pernikahan tentu saja membuat banyak orang penasaran. Sekali untuk seumur hidup tidak masalah sayang, mereka harus melihat kalau istriku begitu cantik. Sebenarnya aku tidak rela mereka memandang wajahmu yang cantik ini. Tapi hanya untuk malam ini saja. Bisik Evan menarik pinggang istrinya supaya lebih erat menempel padanya.
Yasmin tersenyum, hari ini hari yang membahagiakan. Dia juga sebenarnya tidak rela karena banyak para gadis yang terpesona dan berharap bisa memiliki suami setampan Evander Christophe. Hari yang begitu melelahkan menurut Yasmin, tapi ada kebahagiaan tersendiri yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Begitu bahagia dan sempurna, hal yang tidak dia dapatkan dulu di pernikahan pertama mereka, tapi kini tergantikan berkali-kali lipat. Evan begitu memperlakukannya seperti seorang ratu, sikapnya begitu lembut perhatian dan penuh cinta. Setelah ini hanya akan ada kebahagiaan di hidup kita, semua kesalahanku di masa lalu, terima kasih karena kamu mau memaafkan dan memberikan kesempatan lagi, sayang. Evan berkata di hadapan semua orang, membuat Yasmin benar-benar terharu. Tidak ada kata yang mampu aku ucapkan, untuk mengungkapkan betapa aku menantikan hari ini tiba, memperkenalkan kepada seluruh dunia bahwa kamu sudah ditakdirkan untukku. Jantung hatiku, belahan jiwaku, permaisuriku, dan istriku satu-satunya untuk selamanya. Maukah kamu menghabiskan sisa hidup ini denganku, mengisinya dengan cinta dan anak-anak kita kelak? Air mata Yasmin jatuh mendengar kata-kata suaminya, anggukan pelan dia berikan. Aku, Yasmin, bersedia menghabiskan sisa hidupku bersamamu, bersama anak-anak kita nanti. Suara riuh tepuk tangan terdengar meriah di dalam ballroom hotel tempat acara pesta pernikahan digelar mewah. Evan menarik pinggang Yasmin lebih erat dan mendekat, memandang wajah dengan hiasan makeup flawless.